Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelina, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai buku yang telah saya review di video sebelumnya dan alasan mengapa saya mempertanyakan hal tersebut. Kira-kira kalau saya buat video dalam minggu ini untuk apa ya? Pastinya untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah retorika. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki minggu-minggu ujian tengah semester, yang dimana menandakan bahwa kita sudah belajar mengenai mata kuliah yang telah kita ambil, meskipun hanya sebagian. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mereview buku dari Ghostbooms yang berjudul Si Boneka Hidup Beraksi. Dan pada video kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai isi buku ini dan alasan mengapa saya mempertanyakan hal tersebut. Sebelum saya memaparkan pertanyaan yang akan saya lontarkan, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah retorika ini. Mata kuliah retorika ini belajar mengenai seni berbicara di depan umum ataupun public speaking, yang dimana kita sebagai pembicara berusaha untuk mempersuasi orang lain agar maksud dan tujuan kita ini tersampaikan. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh para pendengar. Pertanyaan pertama adalah, apakah penulis menggunakan genre tulisan eksplanasi atau pemaparan? Saya mempertanyakan hal ini karena pada saat saya membaca buku ini, saya seperti ikut menjelajahi tempat ataupun masalah yang terjadi, dan kita tuh seolah-olah ikut melihat dan merasakan kejadian yang menimpa Chris pada saat Chris diganggu oleh bonekanya. Pertanyaan kedua adalah, apakah penulis juga mempunyai boneka ventriloquist seperti yang ia tuliskan, karena terlihat pengembangan tulisannya menggunakan teks narasi. Saya mempertanyakan hal ini karena pengembangan tulisan dengan teks narasi adalah menceritakan seluruh kejadian kronologis dan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain disusun sesuai dengan urutan waktu. Contohnya pada saat Chris diserang oleh boneka itu pada waktu subuh hari, dan kalau kita membacanya kan pasti akan membayangkan hal-hal yang imaji atau hayalan, dan kita akan merasa merinding saat membaca buku tersebut karena tulisan ini dikenal dengan tulisan narasi imajinatif. Pertanyaan ketiga adalah, apakah penulis saat membuat buku ini menggunakan ragam bahasa ataupun gaya bahasa yang berlimpah? Saya mempertanyakan hal ini karena retorika menyadari bahwa bahasa dalam pemakaiannya tidak hanya satu ragam saja. Ada tutur kata resmi maupun tidak resmi. Masing-masing ragam tutur ini memiliki bidang pemakaiannya sendiri-sendiri. Pada saat Chris mengobrol dengan Lindy ataupun temannya, ia menggunakan bahasa pergaulan. Sedangkan saat ia berkomunikasi dengan orang tuanya ataupun tetangganya, ia menggunakan bahasa yang resmi, sehingga memperkaya kita dengan banyak bahasa. Peranan gaya bahasa ini seperti aroma dalam makanan, yakni untuk merangsang selera ataupun pembaca. Pada saat kita mulai membaca buku ini, gaya bahasa ataupun majasnya itu sudah mampu memikat kita sebagai pembacanya. Sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan, dan semoga mata kuliah retorika ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.